Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada saat ini, saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat Tahun Baru 2022. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2021, di tahun 2022 ini, Tuhan juga akan terus menyertai kita di tahun-tahun yang akan kita jalani tahun 2022 ini. Dan mari saat ini kita mau renungkan firman Tuhan lagi di renungan 7:9, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun dan membimbing setiap langkah-langkah perjalanan hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Hidup Kekal, yang saya ambil dari kitab Ayub pasalnya yang pertama, pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama, karena bacaan Alkitab kita hari ini ada di kitab Ayub pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-16. Saya akan bacakan di Ayub 14 ayatnya yang pertama, berkata demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu singkat dan penuh dengan pergumulan. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kekal ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya, yaitu kehidupan yang jauh berbeda dari hidup yang kita alami di dalam dunia sekarang ini. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh Ayub, di sini kita melihat Ayub seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hidup yang kekal itu akan dia miliki bersama-sama dengan Tuhan, dengan satu pengharapan yang dia miliki. Nah, dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan adalah dipenuhi dengan kesempurnaan. Hidup yang penuh dengan kedahsyatan, keindahan, dan sukacita karena berada dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita hidup dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, masalah, tantangan yang datang dalam hidup kita, tetapi kalau kita melihat dari kehidupan Ayub dan apa yang dicatat, apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-14 ini adalah benar. Karena hidup ini singkat dan penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Kita tahu bersama apa yang dialami oleh Ayub. Saya tidak akan menjelaskan pergumulan, masalah, kesulitan yang dialami oleh Ayub sebagai orang yang dikatakan dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selama hidup kita di dalam dunia ini, biarlah kita akan selalu selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan selalu bergumul dan berusaha agar supaya dengan hidup kita yang singkat ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, bagaimana agar supaya janji hidup kekal ini dapat kita peroleh di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, di tengah-tengah kita menjalani hidup dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan dan dengan waktu yang singkat yang Tuhan beri bagi kita. Yang pertama adalah kita mau percaya sungguh kepada
Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Yesus yang telah berkorban bagi kita. Biarlah kita mau tetap beriman kepada Dia. Karena di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadaku. Saya akan bacakan Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 juga berkata demikian. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada anak Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban bagi kita, maka dikatakan kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Dan yang kedua adalah bagaimana agar supaya janji hidup kekal itu dapat kita peroleh dalam kita menjalani hidup yang singkat dan penuh tantangan ini adalah kita menjaga hati kita. Di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati adalah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memegang peran penting dalam diri kita. Dan hati adalah kunci atau master control pada diri manusia. Kenapa? Karena baik buruknya seseorang itu dapat ditentukan oleh hatinya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Dan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, di sana ada doa daripada Musa, di mana Musa berdoa untuk memperoleh hati yang bijaksana. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam kita menjalani hari-hari dalam dunia ini, biarlah menjadi doa kita juga untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Agar supaya ketika kita memiliki hati yang bijaksana dan kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya percaya hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan selama kita menjaga hati kita dalam dunia ini, menjalani hidup ini, maka hidup yang kekal itu akan kita miliki. Dan yang ketiga adalah kita mau menuruti segala perintah Allah. Ketika kita hidup turut menuruti segala apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saya percaya apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia, dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan kita miliki. Di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Menuruti segala perintah Allah. Ketika kita ingin masuk memiliki hidup yang kekal itu, kita menuruti segala perintah Allah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus
kepada seorang yang bertanya bagaimana dia dapat memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat belajar dari setiap firman Tuhan. Biarlah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau menjaga hati kita. Serta kita menuruti setiap apa yang firman Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal itu, akan kita miliki. Puji Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan. Dimana kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ayub, tidak sia-sia apa yang Ayub lakukan dalam hidupnya. Itu sebabnya mari kita serahkan hidup kita lagi kepada Tuhan di dalam doa, kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang masih memberi kesempatan lagi bagi kami untuk dapat menikmati hidup yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau, biarlah Tuhan terus teguhkan iman percaya kami, jaga hati kami, kuatkan iman percaya kami, biar Tuhan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kami itu tidak menjadi sia-sia dalam kami Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berikanlah kekuatan-Mu kepada jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Lakukanlah kepada kami suatu tanda kebaikan supaya orang melihat bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga buat kekuatan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.